Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga kami berempat bisa menyelesaikan tugas laporan final project dari mata kuliah pengembangan sistem cerdas kelas C. Di sini kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri Ahmad Rizal dengan NBI 1461-900-281. Kemudian ada Imrul Qois dengan NBI 1461-900-249. Lalu selanjutnya ada Muhammad Lutfi Saindra Solihin dengan NBI 1461-900-270. Kemudian ada yang terakhir Brian Ahmad Iqbali dan NBI 1461-900-253. Pada pembahasan yang pertama, latar belakang kami mengangkat judul project face recognition adalah karena face recognition adalah sebuah metode atau cara yang diterapkan pada teknologi yang ada sekarang seperti telepon pintar, komputer, kamera, dan lain sebagainya, sehingga teknologi tersebut dapat mengenali wajah. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, banyak hal yang dapat direalisasikan untuk membantu berbagai macam pekerjaan manusia saat ini. Contohnya, yaitu sistem keamanan kunci pintu berdasarkan pengenalan wajah. Salah satu hal yang menarik untuk dirancang dan direalisasikan adalah pengaplikasian pengenalan wajah untuk sistem keamanan. Pada tugas akhir ini, kami akan membahas bagaimana pengimplementasian face recognition sebagai sistem keamanan untuk menjamin keamanan sesuatu. Untuk tujuannya sendiri adalah merancang dan merealisasikan sebuah sistem keamanan dengan identifikasi wajah untuk menjamin sistem keamanan baik untuk sistem keamanan smartphone ataupun laptop tanpa menutup kemungkinan untuk pengembangannya bisa menjadi sistem keamanan untuk bidang lainnya. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama menjamin sistem keamanan terhadap suatu produk, lalu memudahkan penggunanya sehingga tidak perlu lagi melakukan pengetikan kode ataupun kata sandi, hanya perlu melakukan deteksi wajah saja. Yang ketiga, biaya tergolong murah karena tiap smartphone ataupun laptop sekarang ini sudah memiliki kamera dilengkapi dengan sensor yang mendukung. Maaf. Lalu selanjutnya, tingkat akurasi 99%, algoritma yang dapat membedakan antara seseorang saat memakai atau tanpa kacamata. Dan yang terakhir, memiliki akurasi yang cepat sehingga akan memudahkan penggunanya ketika memakainya. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai data. Teknik pengumpulan data kami mengenai masalah yang kami angkat ialah kami menggunakan metode Google Form yang kami buka terhitung sejak 23 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan memperoleh total 51 responden. Untuk analisis deskriptifnya, untuk tiap variabel dari masing-masing pertanyaan, yang pertama jenis kelamin dengan frekuensi laki-laki 33%, perempuan 66,7%, lalu gadget yang mereka pakai, Android 58%, iOS 41,2%, lalu pengaruh kualitas kamera, untuk ya 80%, mungkin 11%, tidak 7% sekian. Lalu pemakaian face unlock, untuk jawaban ya 70% sekian, tidak 29% sekian. Kesulitan ketiga konfigurasi, untuk jawaban ya 38% sekian, tidak 61% sekian. Dan yang terakhir, kebergunaan face unlock tersebut, untuk jawabannya 90% sekian dan tidak 9,5% sekian. Lalu dari data-data tersebut kami akan menentukan nilai dalam bentuk mean, standar deviasi, skewness, dan kurtosis menggunakan library pandas dan NumPy seperti di bawah ini. Untuk hasil nilai-nilai tersebut telah kami atur sedemikian rupa sehingga akan terlihat rapi. Dari masing-masing variabel untuk nilai mean, standar deviasi, skewness, dan kurtosis terdapat pada tabel 2 yang merupakan deskripsi statistik hasil. Lalu dari data-data tersebut, baik itu mean, standar deviasi, skew, dan kurtosis akan kami visualisasikan menggunakan kode di bawah ini. Kode berikut maksud saya. Untuk yang pertama nilai mean akan kami tampilkan dalam bentuk bar berwarna merah. Lalu untuk data standar deviasi kami juga sajikan dalam bentuk bar. Lalu selanjutnya ada data skewness juga kami sajikan dalam bentuk bar untuk masing-masing variabelnya dari keseluruhan pertanyaan. Lalu selanjutnya ada nilai kurtosis untuk masing-masing variabel dari keseluruhan pertanyaan berdasarkan keseluruhan data responden yang telah kami peroleh sebelumnya. Lalu untuk pemilihan data, di sini kami memutuskan untuk
menggunakan indeks kebergunaan phase unlock karena berdasarkan keseluruhan responden yang kami hasilkan, ada sebagian responden yang tidak mengisikan keseluruhan pertanyaan yang telah kami berikan. Maka dari itu kami akan menggunakan indeks kebergunaan phase unlock untuk melakukan sorting dan memilih 10 data teratas yang mengisi keseluruhan pertanyaan menggunakan kode di bawah ini. Untuk seluruh data tersebut kami sajikan dalam bentuk tabel 3. Untuk pembahasan selanjutnya, klasifikasi dengan naive Bayes. Nah, data-data tersebut dari total 51 responden akan kami bagi berdasarkan 10 fold, di mana masing-masing fold atau pengujian terdapat 5 data dari total keseluruhan responden. Untuk datanya kami sajikan dalam bentuk dalam tabel 4, maksud saya. Lalu, adapun sampel data para proses tersebut kami peroleh berdasarkan 3 faktor yang telah kami tentukan. Yang pertama, pengaruh kualitas kamera bagi para responden dengan klasifikasi berpengaruh dan juga tidak berpengaruh, dengan klasifikasi pengaruh tinggi dan juga rendah. Lalu yang kedua, mengelompokkan data hasil dari para responden berdasarkan kebergunaan phase unlock menurut mereka, dengan klasifikasi berguna dan tidak berguna, dengan pengaruh bagus dan juga kurang. Kemudian untuk memisahkan data training dan juga data test, kami menggunakan perbandingan 20% dan juga 80%, di mana 20% untuk data test dan 8% untuk data training. Menggunakan kode berikut. Untuk data trainingnya, kita peroleh 40 data dari total 51 responden, dan juga untuk data test, kita peroleh 11 data dari total 51 data responden. Untuk hasil data testnya bisa lihat pada tabel 8. Lalu, untuk hasil pembelajaran, untuk melakukan klasifikasi bias dengan menggunakan Python, ada beberapa library yang akan kita gunakan seperti Pandas, NumPy, Gaussian NB, dan Tran Test Split untuk melakukan test split data. Untuk tahap pertama, kita perlu melakukan import library dan juga import dataset yang akan kita gunakan dalam proses klasifikasi dengan naive Bayes. Menggunakan kode berikut. Kemudian, setelah itu kita akan melihat info dari setiap variabel yang kita gunakan. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti ini, dan juga selanjutnya untuk hasil prediksi dengan menggunakan data tes yang kita sudah tentukan sebelumnya. Untuk menentukan hasil prediksi dari data tes tersebut, kita menggunakan kode seperti berikut dengan menggunakan fungsi Gaussian NB. Untuk hasil prediksi yang kita peroleh ialah array 01000111. Kemudian setelah itu kita menentukan probabilitas dari hasil prediksi yang kita telah temukan sebelumnya. Untuk hasilnya bisa dilihat seperti berikut. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Yang terakhir, kita akan menentukan confusion matrix, akurasi, macro average, dan weighted average dari data tes tersebut menggunakan kode berikut. Untuk datanya, kita peroleh dari pengujian sebelumnya. Untuk confusion matrix-nya bisa dilihat. Kemudian, nilai akurasi yang didapatkan adalah 0,82 atau 82%, yang artinya prediksi pada pengujian kali ini sudah cukup tepat. Untuk lebih lengkapnya, nilai akurasi 0,82, nilai macro average-nya 0,88 atau 0,80 untuk F1 score-nya, lalu weighted average, recall-nya 0,82, dan F1 score-nya 0,83. Lalu yang terakhir, kami menggunakan metode cross validation untuk menentukan akurasi dari 10 fold atau 10 pengujian yang telah kami tentukan sebelumnya berdasarkan 3 faktor indeks penilaian sebelumnya, dengan rata-rata akurasi dari total 10 pengujian ialah 83,6%. Untuk bab selanjutnya, kami akan membahas putar klasifikasi dengan jaringan saraf tiruan. Untuk pembagian data tesnya sama seperti pembahasan sebelumnya, membagi 10 data fold atau 10 kali pengujian untuk yang pertama, kemudian mengelompokkan faktor pembentuk data sampel tersebut, lalu membagi data tes dan juga data training dengan perbandingan 20% dan juga 80%. Untuk data training data tesnya sama seperti sebelumnya, kodenya juga sama. Lalu untuk hasil pembelajarannya diketahui dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan,
kami telah menentukan threshold-nya minus 1, learning rate-nya 0,1, dan mula-mulanya 0,2. Untuk W1 dan W2 adalah minus 0,3. Berdasarkan 6 variabel data tersebut, kami hanya akan menggunakan 3 indeks yang merupakan elemen terpenting untuk dilakukannya pengujian tersebut. Variabel yang dimaksud ialah jenis kelamin, pemakaian face unlock, dan juga kebergunaan face unlock tersebut. Kemudian dengan menggunakan 3 indeks pengujian tersebut, kita akan menentukan output dari 3 indeks pengujian tersebut. Untuk tabel 15 merupakan 3 indeks penting untuk pengujian kali ini. Kemudian untuk mencari nilai outputnya, kami menggunakan kode berikut ini. Menggunakan kelas perceptron atau jaringan saraf tiruan, lalu melakukan import data berdasarkan 3 indeks penilaian tersebut. Lalu untuk selanjutnya adalah hasil prediksi. Setelah melakukan pembelajaran, selanjutnya kami tampilkan hasil prediksi berdasarkan pengujian yang sudah kami lakukan sebelumnya dengan menggunakan kode berikut. Lalu untuk array prediksinya, lalu untuk data prediksinya atau hasil prediksinya untuk 10 data sampel akan kami tampilkan pada tabel 16. Untuk data input, output yang diinginkan, bobot awal, output real, error, dan bobot akhir sudah kami sajikan secara lengkap dalam tabel 16. Untuk hasil evaluasinya, berdasarkan hasil prediksi dari pengujian yang telah kami lakukan, nilai dari output real yang dihasilkan tidak memiliki pola yang teratur, melainkan pola yang dihasilkan adalah monoton. Dari hasil pembelajaran yang sudah kami lalui bahwa indeks penilaian atau pengukuran dari metode jaringan saraf tiruan, bahwa nilai inputan dan juga nilai output real harus memiliki pola yang jelas dan teratur. Bisa kami katakan bahwa hasil prediksi tersebut masih kurang tepat atau jauh dari harapan. Untuk pembahasan selanjutnya atau bab 5, penerapan sistem fuzzy akan dibawakan oleh teman saya, Brian Ahmad Iqbali. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu penerapan sistem fuzzy. Yang pertama, fuzzy keanggotaan. Berdasarkan dataset yang kami miliki, selanjutnya kami akan melakukan penerapan sistem fuzzy keanggotaan menggunakan kode berikut ini. Pada tabel 17, kami telah mendapatkan dataset sebanyak 51 responden. Lalu untuk kode programnya, yang pertama kita instalasi sedikit fuzzy-nya. Kemudian import library yang dibutuhkan yaitu NumPy, skfuzzy, dan matplotlib. Kemudian membuat fungsi keanggotaan fuzzy segitiga dengan menggunakan dataset yang diperoleh dari 51 responden tersebut dan menghasilkan output seperti pada gambar 6. Kemudian membuat fungsi keanggotaan fuzzy trapesium menggunakan dataset yang telah diperoleh dari 51 responden juga dan menghasilkan output pada gambar 7. Yang kedua yaitu aturan fuzzy. Untuk menentukan aturan fuzzy, terlebih dahulu kita menentukan nilai dari negatif big, negatif small, zero, positif small, positif big dari data yang kami miliki. Sebelumnya diketahui bahwa X adalah 51. Berdasarkan jumlah data responden, karena X lebih besar dari 180, maka nilainya tetap positif. Yang pertama yaitu negatif big, kita dapatkan nilai 0. Yang kedua negatif small, kita dapatkan nilainya 0 juga. Yang ketiga, 0, kita dapatkan nilainya 1,56. Yang keempat, positif small, kita dapatkan nilainya min 0,56. Dan yang terakhir, positif big, kita dapatkan nilainya 0. Kemudian setelah menentukan keseluruhan nilai yang sudah, maka kami akan melakukan pembuatan rules yang dibutuhkan untuk perhitungan interferensi. Dan kami mendapatkan 4 rules. Yang kemudian hasil inferensi dari rules yang sudah dibuat sebelumnya, maka kita akan menentukan hasil inferensi dari tiap rules yang sudah dibuat. Rules yang pertama kita mendapatkan nilai 1,56. Dan untuk rule yang kedua kita mendapatkan nilai 0. Untuk rule yang ketiga kami mendapatkan nilai 1,56 dan untuk rule yang keempat kami mendapatkan nilai 0.
Namun selanjutnya kami akan menghitung nilai COG atau Center of Gravity dan mendapatkan hasil nilai min 2,8. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya, segmentasi data dengan K-means clustering akan dibawakan oleh teman saya Muhammad Lutfi Saindra Solihin. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, pada bab 6 ini, yang pertama ada optimasi K-means, di mana pada optimasi ini kami menggunakan data. Kami menggunakan data set kami, di mana pertama-tama kami melakukan import data terlebih dahulu atau import library, di mana library yang diimportkan yaitu Pandas untuk menulis spreadsheet, NumPy untuk melakukan perhitungan yang efisien data, di mana menggunakan cluster pada variabel yang diklasterkan. Kemudian kami melakukan penginputan data di mana data yang digunakan yaitu dataset mengenai penggunaan face unlock. Yang di dalam data tersebut terdapat 6 variabel seperti yang di bawah ini. Nah, di sini kami memasukkan data kami, kemudian menampilkan 5 data teratas dari masing-masing variabel. Bisa dilihat ada variabel JK, jenis kelamin, gadget, pengaruh kualitas kamera, face unlock, kesulitan konfigurasi dan kebergunaan face unlock. Kemudian, di sini kami menghapus data yang tidak diperlukan. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak penting yaitu data gadget dan pengaruh kualitas kamera. Maka dari itu data tersebut dihapus menggunakan data drop. Kemudian ditampilkan kembali seperti gambar berikut ini. Tampilkan 5 data teratas menggunakan data head. Kemudian, kami menentukan variabel yang akan diklasterkan. Nah, pada tahap ini, kami menentukan sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu, di mana sumbu X adalah face unlock dan sumbu Y adalah jenis kelamin dengan perbandingan 0:2. Seperti gambar yang di bawah ini bisa dilihat. Setelah data dihapus dan diklasterkan. Kemudian, kami memvisualisasikan persebaran data, di mana data JK dan face unlock itu divisualisasikan persebaran datanya. Setelah itu, kami mengubah variabel data frame menjadi data array. Nah, pada tahap ini, sebelum menentukan nilai K, maka harus mengubah terlebih dahulu variabel data frame menjadi array. Setelah itu baru bisa ditentukan nilai klasternya. Bisa dilihat pada code berikut dan outputnya, di mana data X itu merupakan JK dan face unlock-nya, kemudian diubah ke dalam bentuk array. Kemudian melakukan standarisasi ukuran variabel. Nah, pada tahap ini, yang dilakukan adalah mengembalikan ukuran variabel menjadi standar agar data kembali seperti jenis data di awal sebelum data tersebut dijadikan array. Setelah itu menentukan nilai K atau menentukan nilai klasternya, di mana di sini kami menentukan 2 klaster. Setelah menentukan nilai klaster, di sini kami memvisualisasikan klasternya. Nah, untuk memvisualisasikan klasternya terlebih dahulu harus menampilkan centroid atau center dari datanya. Setelah melakukan centroid, di sini kami menampilkan hasil klaster serta menambahkan kolom klaster ke dalam data frame. Bisa dilihat di sini kami menambahkan data klaster menggunakan K-means label dan menampilkan 5 data teratas menggunakan data head yang sudah diklasterkan. Selanjutnya, data dari klaster dapat divisualisasikan. Di sini kami sudah memvisualisasikan data dari data-data yang kami klasterkan tadi. Kemudian untuk hasil clusteringnya bisa dilihat di bawah ini, di mana indeks 0 sampai indeks 2 pada tiap-tiap variabel tergolong dalam klaster 0, sedangkan pada indeks 3 dan indeks keempat dalam semua variabel tergolong dalam klaster 1. Kemudian untuk evaluasi kinerjanya, dalam evaluasi kinerja ini, kami menggunakan metode sum of square error SSE, di mana ditemukan hasil bahwa dari hasil pengujian berdasarkan dataset kami, hasilnya stabil berdasarkan grafik, dengan kata lain tidak ditemukan error. Untuk grafik serta kodenya bisa dilihat di bawah ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai segmentasi data hierarchical clustering akan dibawakan oleh teman saya, Imrul Qois. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 7 mengenai segmentasi data dan hierarchical clustering. Yang pertama, clustering menggunakan metode WORD. Di sini dari dataset tersebut kami pilih 2 indeks penilaian
yaitu jenis kelamin dan juga face unlock. Untuk dataset bisa dilihat di tabel 18 di bawah ini. Kemudian untuk kodenya, kita pertama melakukan import modul yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Yang selanjutnya menampilkan dataset, dan kemudian dari sini kami melakukan dua penilaian, yaitu melalui jenis kelamin dan juga face unlock. Dan yang terakhir ini adalah fungsi untuk melakukan hierarchical clusteringnya menggunakan metode WART. Untuk hasil yang didapatkan seperti gambar 6. Yang kedua, clustering menggunakan metode singling. Untuk kodenya sama, yang berbeda hanya di bagian akhir kode, yaitu di bagian method. Kita ganti menjadi single. Untuk hasil yang didapatkan berkebalikan dengan yang WART tadi. Untuk cluster menggunakan complete link, sama seperti tadi, yang berbeda cuma di bagian akhirnya. Untuk metode menggunakan complete. Dan outputnya sama seperti WART. Selanjutnya adalah clustering menggunakan metode average clean. Datanya sama seperti tadi, kodenya pun sama, yang cuma beda di akhirannya saja di metodenya menggunakan average. Hasil yang didapatkan sama dengan WART dan juga complete link tadi. Hasil evaluasinya, hasil dari clustering menggunakan WART dan juga complete dan average hasilnya sama. Sementara menggunakan single link hasilnya berbalik dengan metode sebelumnya. Bab 8, prediksi dengan regresi. Di sini kami menggunakan pembagian dataset 80-20, yaitu 20%-nya untuk data tes. Menggunakan kode seperti itu dan akan menghasilkan tabel tersebut. Next. Visualisasi dan pemilihan metode. Di sini kami menggunakan metode simple visualisasi menggunakan kode seperti yang di bawah ini, menggunakan dua penilaian tadi, jenis kelamin dan juga face unlock. Menggunakan bis untuk menampilkan membuat tabelnya, membuat barnya. Kemudian dari data tes tadi kita membuat scatternya atau membuat titik koordinatnya. Seperti di bawah ini gambar 11. Untuk hasil prediksinya, code-nya yang digunakan adalah full code dari yang tadi. Untuk hasilnya, koefisiennya adalah 0,2 sekian dan intercept-nya 0,5 sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk kesimpulannya itu sendiri, menurut kami algoritma yang digunakan pada tiap metode pengujian merupakan pemilihan yang cerdas atau tepat untuk memutuskan kondisi yang baik untuk setiap keadaan atau satu sistem pada saat itu. Berdasarkan seluruh metode pengujian yang sudah kami lakukan, ditemukan bahwa seluruh metode tersebut menghasilkan nilai maupun visualisasi data yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu, tidak ada satu metode pengujian yang kami anggap paling benar dan akurat. Semua penggunaan didasarkan atas kebutuhan yang diperlukan karena masing-masing metode pengujian memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Baik, cukup sekian dari kami berempat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang menyakiti hati. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.